الفاتحة بالقبول تمام كل سورة مأمور صلى الله عليه وسلم باطلا في الدين والدنيا والآخرة دافعا لكل شر جالبة لنا ولوالدينا وأولادنا وشيخنا وفي العافية أن درشنا درشهم بالرحمة والمغفرة والعافية الله ينور قلوبنا وقلوبنا وقلوبنا والموت على دين الإسلام والإيمان بالله من حول والارتحام بجسنا ونعمنا ولا كل يد صالحة وإلى الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin mukarramin wal mukarramat yang saya muliakan, para asatidz, para guru, para orang tua, wabil khusus Ahmad Karim Al-Ustaz Haji Ahmad Jauhari, Ustaz Haji Ubaidillah, dan juga para ustadz yang lainnya, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah pada pagi ini kita semua berkumpul di tempat ini, di majelis yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya dan dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Rasulullah SAW, para keluarga dan para sahabatnya. Kita akan belajar hari ini insyaallah surah Al-Mutaffifin. Ya, nanti ada beberapa ayat yang ada kaitannya dengan pembahasan yang agak sedikit mendalam begitu ya, karena surah ini sengaja saya pilih gitu ya. Al-Mutaffifin, orang-orang yang curang. Iya. Nanti kita bahas insyaallah ya sedikit ya. Kita bahas tajudnya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون jangan lupa nun tasydid. Ulang ya, 1, 2. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Jangan tahu fathah ta waw sukun tahu, tidak tahu yastau pakai o. Nah, ya. Boleh sama-sama? Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, perhatikan sini ada wawu sukun bertemu wawu fathah. Ada double wawu awwa. Nah, berarti itu ada idgham bukan biguna, mutama filain. Kalau mim dengan mim kan sama. Karena mim maka mimi nyebutnya. Idgham mutama filain juga sama. Oh, ya wiwi dong. Wiwi, idgham wiwi. Idgham wawi. Iya, idgham wawi. Ya. Idgham li bukan, idgham lami. Iya. Kan dibaca semua, lami. Yang enggak enak idgham ba. Yang sebutnya enggak enak. Idgham ba dengan ba maksudnya. Kalau idgham wawu kan idgham wawi, lam lami, ya kan? Wawu sukun dengan wawu. Nah, di sini karena idgham maka harus ada hentakan sedikit. Agar menghindari mad. Awwa jadi umat itu kan. Awwa. Nah, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. 1, 2. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Baik, di sini perhatikan nanti ya. Kemudian kha-nya juga. Bukan nabar Ustaz ya, bukan ya? Nabar juga. Nabar juga, au itu ya? Iya, nabar itu kan hentakan sedikit.
meninggi sedikit suaranya. Sebab kalau datar gini, awwa takut idgham bi gunnah nyangkanya. Atau jadi mad. Ya kan? Pendengar akan mengatakan itu mad atau idgham bi gunnah. Awwa, makanya ini sedikit naber. Awwa. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, ala yadhunnu wa zai zu. Jangan di zo, zai, zu itu jadi zai. Dia nggak ada desisnya. Wa, zai, zu. Ala yadhun, 1, 2, 3. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kolah-kolah nyambung dengan hurufnya ya, jangan dipisah. Mab'u. Jangan mab'u. Nah, itu. Nah, ya. Baik, saya lanjutkan. Slide berikutnya. Nah, ini liyaumin 'azim. Tidak zai. Liyaumin 'azim. 1, 2. Liyaumin 'azim. Liyaumin 'azim. 1, 2, 3. Liyaumin 'azim. Ya, wa berbeda dengan zai. Ya, dia nggak ada desis tapi tebal. Ya, baik, ayat berikutnya. Yauma yaqumun nas. Siapa yang mau coba? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tamam. Ya, bagus sekali bacanya. Ya, boleh sama-sama? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Lanjut. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. 1, 2. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla, hati-hati. Kalla itu bahasa kita hati-hati ya, gitu tuh kalla itu. Iya, inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya catatan orang-orang yang ujar, durjana, catatan amalnya itu ya, registrasinya di sijjin. Jadi ada tempat yang namanya sijjin, itu tempat registrasi pendaftaran. Pendaftaran apa nanti ya? Lanjut, 1, 2, 3. Wama Dah tipis ya. Adero. Ya, 1, 2, 3. Roh sukun sebelumnya fathah, tebal. Nar. Tapi menebalkan roh jangan ke bawah mim. Mimnya tipis ma. Ketemu roh tebal. Nar. Jangan murku ke bawah tebal mimnya jangan. Rohnya saja yang tebal. Kitabun marqum. 1, 2. Bagus. Sekarang giliran siapa nih? Baca. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Zil juga idgham tapi bila gunnah. Yang gunnah idgham ini. Wailu yauma idzil jangan idzil. Nah, itu ada gunnah itu. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. 1, 2. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ya, saya lanjutkan sedikit ya, biar nggak penasaran ya. Jadi nanti ketika kita meninggal dunia, orang meninggal dunia, nanti dia akan dicatat ini ahli mana nih? Ahli surga apa ahli neraka? Calon. Bercalon, registrasi itu. Ya itu kan kalau mau ngapa-ngapa kan masuk undangan registrasi kan. Jadi sijin itu adalah kitabum marqum, ya kitab tempat yang sangat terpelihara, yaitu adalah registrasi orang-orang yang durjana.
namanya tuh, ya. Malaikat tempatkan nama dia di sini nih, catat malaikat tuh. Sijin namanya. Ya. Nah, nanti lawannya ada illiyun. Ya. Illiyun tuh abror. Kita inna kitabal abrori lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun yashhaduhul muqarrabun. Lanjut ya. Siapa sekarang girannya? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, sama-sama. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ya, sekarang ibu-ibu nih gantian yuk. Silakan. Wa ma yukadzibu bihi. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tak huruf tipis. Alfi. Ya, ujung lidah ya. Tak. Nah. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Ya, ini ada double ba nih. Wa ma yukadzibu bi. Ada ba kan lagi ya. Kalau qiraat kita nggak boleh diidgham, yukadzibu bihi lengkap bacanya. Tapi kalau riwayat Imam As-Susi ya, wa ma yukadzib bihi. Yukadzib bihi illa hinya dia 2 harokat. Susi, riwayat As-Susi, bukan makanan. Ya, wa ma yukadzib bihi. Tapi kalau kita bacanya wa ma yukadzibu bihi illa kullu ya, lanjut lagi sama-sama ya sekarang ini ya. 1 2 3. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Untuk ayat ini yang harus hati-hati adalah ini nih, to tebel ya. Asati kuat sekali ya poknya ya. Yang ini silakan baca satu orang. Siapa? Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, di sini materi kita sebetulnya nih sekarang ayat ini. Ya, kalla bal. Ini ada saktah. Ini kan terbitan mushafnya mushaf Arab ya. Kalau Indonesia ada bacaan saktah, agak gede gitu tulisannya saktah. Ini cuma diwakili dengan huruf sin. Kalla bal rona. Saktah itu artinya diam sejenak di ghairi tanafusin. Tanpa ambil nafas. Jadi berhentinya nggak boleh terlalu lama dan ketika berhenti itu nggak boleh nafas. Sebab hukum asli saktah itu wasol. Hukum asli saktah adalah wasol, nyambung dia. Niatnya niat baca nyambung. Cuman kalau langsung disambung bermasalah secara makna. Jadi niat bacanya niat baca sambungan, niat berhenti enggak. Cuman kalau langsung nyambung nanti maknanya bisa kacau, maka di koma, disekat gitu. Kalla bal rona bal rona. Nggak boleh langsung kan? Kalau langsung kan jadi apa? Bar. Jadi barron. Karena lam sukun bertemu ro. Jadi idgham mutaqo ribain. Lam dengan ro berdekatan. Idgham mutaqo ribain. Nah, kalau disambung jadi barron. Nah, kalau barron itu dalam bahasa Arab tidak, maknanya nggak ada itu. Barron apa artinya susah ditemukan. Nanti tidak cocok dengan makna ayat gitu ya. Makanya biar maknanya nggak kacau, disekat, disaktah, bal, on. Nggak boleh berhenti, nggak boleh lama berhentinya, dan nggak boleh ngambil apa? Ambil nafas. Beda dengan waqaf. Baik, ini konsentrasi kita pada bab ini yaitu saktah ya. Di sini kita akan sedikit bahas. Nah, sebelum ke saktah, kita akan pelajari dulu gini. Berbagai istilah berhenti pada ayat. Jadi kalau kita baca Quran nih, ya kan nggak mungkin kita baca terus, itu kan nggak mungkin kan, karena nafas nggak kuat, pasti ada berhenti kan, berhenti dari ayat ke ayat atau di tengah ayat berhenti. Nah itu namanya waqaf ya. Jadi ada waqaf, ada saktah, ada al-qata ya. Ada waqaf, ada saktah, ada al-qata.
Nah, kalau wakaf itu dia memang sengaja berhenti ya dan boleh ngambil nafas. Emang sengaja berhenti dia. Ya, itu namanya wakaf. Nanti pembagiannya ada yang wakafnya benar, ada yang wakafnya salah. Nih, tapi kalau berhenti ketika baca Quran namanya wakaf. Nah, kalau saktah berhenti juga. Cuman niatnya nyambung, paham nggak? Kalau tadi kan wakaf emang niat berhenti kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti, itu namanya wakaf. Karena kalau disambung kan bisa Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ketika dia berhenti di alamin, rabbil alamin, itu namanya wakaf. Dia sengaja berhenti itu, wakaf namanya. Dia boleh ngambil nafas dia, boleh di situ. Ya, tapi kalau kita mau sambung wasol, boleh nggak kita ngambil nafas? Nyuri nafas boleh nggak? Alhamdulillahirabbil alamin rahma, boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah, makanya kalau sambung itu nggak boleh ngambil nafas. Nah, saktah niatnya apa tadi? Niatnya nyambung kan? Ya, tapi karena bermasalah kalau langsung disambung, maka dia harus apa? Berhenti kan? Nah, tapi berhentinya nggak boleh apa? Nafas, karena niatnya apa? Nyambung, paham nih sampai sini? Nah, itu bedanya wakaf dengan saktah. Nah, kalau koto, dia berniat mengakhiri bacaan karena sesuatu. Misalnya nih, lagi baca Quran, tahu-tahu ada tamu. Kan berhenti kita nih, ya kan? Nah, berhentinya ada adab. Selesaikan dulu. Iya, contoh misalnya, innama amruhu idza arada syai'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal aja begitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, itu namanya qata'. Memberhentikan bacaan dengan niat mengakhiri. Kalau wakaf kan nggak mengakhiri, berhenti sebentar doang kan. Nah, itu namanya qata'. Qata' punya adab gitu ya, nggak langsung gitu aja. Atau ketika imam mau ruku, hendaknya dia milih ayat itu yang sesuai. Jangan maknanya belum selesai di ruku. Contoh begini, misalnya, ini bagi yang paham ya, bagi yang nggak paham silakan aja. Kan boleh baca apa juga ya. Misalnya, walallin, amin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu akbar. Boleh sih. Fikihnya mah boleh. Cuman kalau dari segi keafdolan, keafsohan itu kurang pas berhenti di situ. Sebab ayat selanjutnya masih berkaitan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Titik di situ masih boleh. Ya kan? Karena wa minan nasi itu udah agak lain sedikit, padahal masih nyambung, tapi udah agak jauh. Tapi kalau tadi innal ladzina kafaru dengan khatamallahu emang nyambung. Emang nyambung ayatnya, maknanya sangat berkaitan. Nah, ini masalah ketika imam mau menghentikan bacaannya mau ruku. Itu namanya qata'. Nah, qata' ini memang agak-agak sulit gitu ya. Kecuali memang baca biasa, tapi kalau dalam sholat, nah itu sebetulnya ada perhatian khusus ya. Makanya kalau yang belum ahli itu kalau bisa dijadi imam jangan yang panjang-panjang dulu. Ya kan? Al-Adiyat, Ad-Duha, Alam-Nasroh misalnya, atau paling enggak Al-Infitor lah, itu mendingan dikit. Kalau An-Naba boleh dipakai, cuman kalau dia mau ruku nih, ya kan, cari ayat yang sekira maknanya selesai. Paham nih? Nah, begitu. Itu lebih afdol tuh. Nah, dapat imam yang begitu, makmumnya pahalanya lebih gede lagi. Ya kan? Al-ajru ala qadril manfa'ah. Besarnya pahala itu terkadang sesuai dengan kadar manfaat. Dia bermakmum sama orang alim, orang zuhud, itu gede pahalanya dibanding bermakmum sama orang awam. Makanya kita disunahkan jamaah di mana? Di masjid. Sebab apa? Di situ kalau misalnya kita jamaah nih ya, bukan imam nih, kita bermakmum nih. Di antara makmum kita ada orang soleh, ya kan? Itu kita yang tadinya pahalanya sekian bisa nambah gara-gara dia itu. Gara-gara dia itu kan khususnya beda. Ininya beda. Nah, itu diantara hikmah kita sholat berjamaah. Kenapa? Dihadiri oleh orang banyak, mohonnya berjamaah, kemudian di situ ya ada kalanya ada orang waro, orang soleh, orang apa segala macam. Itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala sangat gembira. Sehingga yang tadi pahalanya 27 bisa lebih jadi 270.
bisa 2.700.000, bisa 2.700.000.000, tergantung Allah itu. Itulah manfaat salat berjamaah. Tapi kalau sendirian, ya udah dapat segitu ya segitu sudah. Ya, nah ini, kok jadi ke jamaah larinya ya, gara-gara ini nih. Ya, baik. Sekarang kita akan berlari ke sakta ya. Bapak Ibu, kita akan coba lihat ayat-ayat mana aja yang memang sakta gitu ya. Mana nih ayatnya? Ya, wakaf. Ini sakta. Nah ini ya. Tadi yang saya bilang, sakta itu adalah menghentikan bacaan di kalimat atau kata yang memang harusnya berhenti. Ya, ada kalanya gini Pak, ada kalanya sakta itu jaizah dan wajibah. Sakta wajibah adalah sakta yang harus sakta di situ, nggak boleh milih. Harus sakta di situ. Sedangkan jaizah boleh sakta, boleh tidak. Jadi nggak semua sakta itu wajib berhenti. Tidak, ada juga sakta jaizah. Ya, kalau sakta wajibah harus berhenti sebab dia berkaitan dengan makna ayat. Kalau jaizah boleh milih, boleh sakta, boleh tidak. Ya, nih contoh sakta wajibah. Ada 4 tempat sakta wajibah. 2 ayat wajib sakta atau wakaf. Nih pilihannya 2 ayat yang wajib sakta atau wakaf boleh milih. Dan 2 lagi ayat yang memang wajib sakta. Ya, contohnya yang paling masyhur 2 ayat wajib sakta atau boleh wakaf nih. Kita boleh milih sakta, boleh wakaf. Di ayat ini 2 pilihan. Mau sakta silakan, mau wakaf silakan. Ya, namanya sakta wajibah. Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nah di sini nih, ini akhir ayat, ujung ayat 1. Kemudian qayyiman liyunzira ba'san syadidan dan seterusnya. Kalau kita mau berhenti di sini, ya wakaf silakan, boleh. Ya, wakafnya boleh karena maknanya sempurna. Satu ayat ini sempurna maknanya. Tapi kalau kita niat wasol, niat nyambung, wajib sakta. Kan ujung ayat boleh nggak kita sambung dengan ayat berikutnya? Kan boleh kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu kita niat nyambung. Tapi kalau kita alhamdulillahirabbil alamin, niatnya apa? Wakaf. Nah, ketika orang ingin menyambung ujung ayat 1 dengan awal ayat 2 ini, maka dia nggak ada pilihan lain kecuali wajib sakta. Sebab kalau dia menyambung aja begitu, iwajan qayyiman liyun, fatal sekali maknanya itu. Ya, karena ini ayatnya panjang, enakan wakaf. Ya kan? Kan panjang ini, enakan apa? Wakaf. Kalau wakaf, bicara wakaf selesai. Nggak ada masalah itu kan? Tapi kalau bicara mau sambung, nah nih masalah, hati-hati. Kalau kurang jeli, dia nanti bisa fatal akibatnya. Baik. Sekarang kita praktek dulu ya. Wakaf dulu ya. Wakaf dulu. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. 1, 2. Alhamdulillahilladzi kitab walam. Oke, itu kalau wakaf selesai urusan, nggak ada masalah. Kita mau ngulang dari sini. Walam yaj'al lahu iwaja, kita ngulang. Berarti kan kalau nyambung harus diulang dari sini. Ya kan? Walam yaj'al lahu iwaja. qayyiman liyunzira ba'san syadida. 1, 2, 3. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Oke, kok mari-mari sih? Gak salah mencet ini. Ya, kesini lagi ya. Nah, sekarang kenapa sebabnya wajib sakta? Selain riwayat ya, ya, karena memang berhubungan dengan makna. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Alladzi, yang anzala, telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan kepada beliau? Al-kitaba, yakni Al-Qur'an.
Walam yaj'al lahu, dan Allah tidak menjadikan lahu bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu iwaja, jalan yang bengkok, jalan yang salah. Jadi Al-Qur'an dijamin adalah petunjuk yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bengkok. Qayyima, bal, ada makna bal. Tetapi bahkan qayyima merupakan jalan yang lurus. Paham nih? Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW dan tidak menjadikan Al-Qur'an itu sebagai jalan yang apa? Jalan yang bengkok, jalan yang salah, yang keliru. Bahkan Quran itulah qayyima, jalan yang lurus, jalan yang benar. Sekarang kalau kita sambung, naudzubillah min dzalik. Walam yaj'al lahu iwajan qayyima, dan Allah tidak menjadikan Al-Qur'an itu baginya Muhammad SAW iwaja, jalan yang bengkok dan lurus. Nyambung nggak? Iya, masa Al-Qur'an bengkok dan lurus? Berarti bercampur dong hak dan batil. Nah, salah nggak kira-kira? Nah, makanya disakta, nggak boleh langsung disambung. Disambung iwajan qayyima. Nggak mungkin, mustahil. Ya. Makanya harus diapain tadi? Sakta. Untuk menyambung ayat ini wajib sakta. Sebab kalau nggak disakta jadi apa? Salah makna. Nah, untuk ayat ini karena ini di ujung ayat iwaja, maka boleh wakaf di sini. Jadi setiap wakaf di ujung ayat boleh hukumnya. Jadi kalau kita wakaf walam yaj'al lahu iwaja, berarti langsung qayyiman liyundhira dan seterusnya. Ya, jadi kalau wakaf boleh, kalau berhenti wakaf ya silakan, kalau mau disambung wajib sakta. Paham sampai sini? Oke, baik. Itu contoh pertama. Ini sangat masyhur ayat ini ya. Surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya. Nah, ini sakta wajibah di surah Yasin. Ya, di surah apa? Yasin. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu, dan seterusnya. Ya. Kalau di sini Bapak Ibu sekalian, ini boleh dua pilihan. Kalau kita mau berhenti di sini wakaf boleh. Ya, wakaf boleh. Ya, qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Wakaf aja itu. Boleh. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Ya, itu kalau milih apa? Milih wakaf. Sekarang kalau kita mau niatnya mau nyambung, jangan langsung disambung. Wajib apa? Sakta. Kenapa? Kasusnya sama kayak tadi. Saya bahas di sini. Qalu, mereka berkata. Siapa nih? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir berkata, ya wailana, celakalah kami. Jadi kaget dia. Pas lagi bangun kaget. Ya kan? Tahu-tahu terjadi kiamat, ya kan? Nah, ketika dia kaget, dia berkata begini spontan, "Man ba'atsana mim marqadina?" Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur yang panjang ini? Berarti lagi di barzah, dia tuh habis disiksa, kecapean, dikasih istirahat sebentar, dia tidur, gitu kan? Nggak taunya bangun lagi, udah pas bangun hancur di dunia. Dia kan bertanya nih, takutan gitu kan, mufajaah, kaget gitu. Membahasana mim marqadina. Wah, dia bertanya-tanya tuh orang kafir. Nah, kemudian dijawab, yang jawab bukan orang kafir, tapi malah malaikat. Ada yang menafsirkan malaikat, ada yang menafsirkan para nabi. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Sekarang inilah ma wa'ada ar-rahman, hari yang telah dijanjikan oleh ar-rahman, wa sadaqal mursalun, dan benarlah para rasul. Jadi yang satu pertanyaan, yang satu jawaban. Yang bertanya orang kafir, yang jawab malah malaikat. Kalau disambung, siapa yang bertanya? Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi bukan pertanyaan. Jadi nggak tahu siapa yang ngomong ini jadinya. Ya. Nah, kalau disambung menjadi masalah secara makna. Makanya wajib apa? Sakta. Boleh wakaf boleh. Tapi kalau niat nyambung sakta. Ini wajib berarti karena berhubungan dengan makna. Oh ya, kita ulang ya. Sekarang kita coba wakaf dulu ya. Kita wakaf, nanti setelah itu baru hada. 1, 2, mulai.
Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Waqaf, berarti boleh ngambil nafas. Sekarang kita akan coba dengan sakta, niat wasol. Nah, karena panjang bacaannya lumayan agak cepat temponya ya. 1, 2. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini 2 ayat yang saktah wajibah. Ya, di samping boleh harus saktah atau waqaf kalau milih waqaf. Baik, ayat berikutnya.